Oke, shalom teman-teman. Belum. Ulang sekali lagi shalom. Belum. Oke, sekarang kita akan memulaikan ibadah Yud pada malam hari ini. Mari siapkan trompet hati. Kita bisa mulai dengan sungguh-sungguh. Kita akan ada satu lagu. Kami berdoa Tuhan. Dari awal sampai kita berdiri. Kami mencari
pada malam hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak memikirkan yang ke kanan, ke kiri, tapi kami akan fokus kepada-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Tuntun kami Tuhan, agar ibadah pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan juga menjadi serius untuk memuji dan memuliakan-Mu. Buat teman-teman yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau sertai Tuhan, tibakan di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Hanya di dalam permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita malam hari ini, amin. Oke, mari kita tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Oke. Bandar lagu pertama dari Tuhan. Semangat, amin. Oke, kita akan satu lagu lagi. Ada satu waktu. Ada satu soalku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Nama Yesus.
pernah Ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Coba semangat, katakan Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mulai berdoa. Baik, saudara duduk. Oke, sekarang kita masuk dalam ruang kesaksian. Bagi teman-teman yang ada yang mau kesaksian, dipersilakan. Atau seperti biasa saja, tolong tanya-tanya kamu. Mulai dari Del. Apa kabar satu minggu ini, Del? Ada yang mau diceritakan? Satu minggu Tuhan? Tuhan baik. Oke, Tuhan baik. Oke. Walan? Mantap, all good. Sepanjang minggu saya merasakan kasih Tuhan yang selalu setia. Oke. Terus sekali. Kevin? Satu minggu? Semua baik? Oke. Given? Oke. Nathan? Amin. Oke. Yuni terakhir? Amin. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan satu persiapkan berdoa.
Tes. Oke, shalom. Shalom. Shalom teman-teman semua. Pertama puji syukur tentu kepada Tuhan karena Tuhan boleh berikan saya kesempatan boleh share dengan teman-teman semua pada hari ini, pada malam hari ini di Youth, dan Tuhan boleh semua sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pertama-tama juga saya berterima kasih untuk pribadi secara khusus untuk Tuhan Yesus telah berikan kesempatan untuk saya bisa hadir di tempat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan, dan kedua terima kasih untuk Tuhan Pekuto Youth yang sudah bisa kasih kesempatan bisa membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah teman-teman, jadi pada malam hari ini kita mau mengutip materi yang mungkin banyak orang bawa materi, banyak sekali orang yang sharing, tapi menurut kita ini sangat-sangat penting buat orang bahas dulu. Penting untuk orang dalami lagi apa yang dimaksud, yaitu tentang kasih. Ini mungkin kasih menjadi salah satu dasar untuk kehidupan. Tuhan itu merupakan kasih yang orang lihat yang begitu besar. Mungkin ada yang bisa tebak kasih apa itu? Kasih apa yang orang pertama rasakan waktu orang mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan? Ini penting. Mungkin teman-teman yang sudah mengalami ataupun belum, mungkin boleh tebak. Masih mula-mula. Oke, Robika kakak sudah jawab. Jadi kasih mula-mula teman-teman. Coba kita bahas kasih mula-mula ini, karena mungkin saya tidak percaya semua teman-teman sini ada yang mungkin semua mengalami secara pribadi ataupun yang belum mengalami. Kita juga tidak tahu seluruh teman-teman sini ada yang mungkin belum mengalami atau tidak. Dengan kita ingat sekali di materi waktu kita ibadah yang pertama, ingat sekali waktu itu Kak Giri pernah bawakan materi tentang kasih mula-mula. Itu waktu itu berangkatan kita diri dengan awal itu pertama-tama kali masuk ibadah Youth. Yang sekali Kak Giri pernah menuntut tentang kasih mula-mula. Jadi apa sih itu kasih mula-mula? Nah ini menurut kita penting buat orang di masa orang bertumbuh, orang masih mencari orang jati diri, ya. Jadi sini ada yang pengertian kasih. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, seluruh kekuatan kita. Mungkin kasih mula-mula itu orang tidak bisa tanpa sadari orang rasakan. Lebih contoh rupa orang itu rupa semakin hari orang mengenal, orang rasa penasaran. Mungkin orang waktu kecil cuma datang ke gereja, cuma rupa datang ibadah kepada Tuhan. Tuhan kok cuma sekedar dalam tanda kutip hanya orang menyanyi, orang menyanyi rohani. Tapi tanpa orang sadari, di mana saat orang ada pada saat umur orang menyadari Tuhan melakukan hal pribadi dengan orang perjumpaan pribadi begitu dengan secara pribadi, orang rupa rasa excited begitu akan dikasih mula-mula ini, sehingga orang pas merasakan dikasih mula-mula ini, orang rasa excited. Buat orang contoh rajin sekali masuk gereja. Kasih mula-mula itu rupa contoh sederhana, orang suruh rajin sekali mau baca-baca firman Tuhan, masuk gereja, rajin tepat waktu lah begitu. Pokoknya waktu kita ingat sekali kita waktu sebelum, pokoknya waktu kan masih ada kelas balita pertama Madia, pokoknya pertama Madia itu kita sudah masuk gereja yang aktif dan masuk gereja kan umur kelas 6 sampai SMP kelas 3 kita kurang aktif, jadi hanya sekedar. Tapi mungkin kita mau skip dulu yang tadi cerita malam itu. Terus mungkin langsung buka yuk di Wahyu 5 ayat 9, teman-teman boleh buka.
Wahyu 5 ayat 9. Yang sudah katakan amin. Amin. Sorry. Maaf. Salah ayat. Tolong buka di 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 20. Oke, teman-teman boleh baca sama-sama. Teman-teman ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Oke teman-teman. Jadi di sini ada mungkin teman-teman bertanya-tanya. Mungkin teman-teman ada yang memang rindu untuk lebih dekat, lebih dalam dan orang rupa-rupa cuma datang ibadah cuma rupa rasa hamba begitu lah, cuma sekedar rutinitas lah, tanda kutip rupa hal-hal pelayanan ataupun orang masuk gereja. Jadi hanya sekedar orang cuma datang ke hidup, cuma beribadah, cuma begitu lah. Tapi tidak ada dipikir. Mungkin orang bertanya, apa yang orang bermaksud tujuan yang asli? Orang bikin hal semua ini bukan cuma sekedar hanya, tapi semua itu ada maksud. Nah, dengan satu lagi di poin pokok, bagaimana orang mau konsisten akan kasih mula-mula ini supaya orang semangat dia kasih mula-mula berkepanjangan terus sampai akhir hayat. Nah teman-teman, jadi kita mau bagi poin ada 4. Jadi pertama itu hidup untuk Kristus, poin pertama. Jadi pertama itu orang hidup untuk Kristus, supaya orang percaya orang memberikan seluruh orang hidup. Orang mungkin teman-teman semua belum ada yang baptis atau yang sudah dibaptis ataupun belum. Dan nanti akan melewati fase itu di mana orang semua akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi itu orang diajarkan oleh Tuhan bagaimana orang lewat mungkin masalah-masalah yang datang, Tuhan itu ajak orang untuk bangun hubungan dengan Tuhan seperti contoh orang saat beribadah di gereja dimanapun. Karena orang-orang Kristen sama yang kita bilang tadi rutinitas tiap minggu pasti ke gereja tuh saat orang ibadah mungkin ada orang lihat cuman ibadah biasa begitu, cuman tangan seperti tadi, tidak bergairah orang untuk datang beribadah begitu. Dan kita untuk bicara soal bagaimana orang beribadah, kita teringat waktu Kak Egen pernah sharing waktu lalu dia Kak Egen mengutip tentang ibadah sejati. Bagaimana orang apa kok DP kunci dah. Mungkin teman-teman belum mengerti. Orang beribadah, orang teman-teman lain, orang suruh beribadah soal angkat tangan, segenap hati, segenap jiwa, dan seluruh kudus bekerja sekali. Karena ini yang menjadi tapi semangat juga dalam hidup. Karena kunci ibadah sejati itu dimana orang persembahkan untuk hidup. Itu ada di Roma 12 ayat 1. Kita mau baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadah yang sejati. Jadi teman-teman, bisa orang menyembah Tuhan tepuk tangan, orang datang ke gereja itu ibadah itu boleh di mana saja, boleh di rumah terus
dalam hal apapun. Saat orang datang itu berarti beribadah, orang berarti bukan cuma kasih datang kasih persembahan begitu, tapi persembahan yang sejati itu adalah persembahkan terlebih seluruh hidup. Dengan apa? Dengan orang memuji Tuhan, orang berikan yang terbaik, orang kembalikan segala terlebih rasa syukur, rasa terima kasih lewat itu teman-teman, lewat terlebih penyembahan. Karena Tuhan akan lihat bukan di berapa nominal yang Tuhan kasih 100 juta terserah, Tuhan nggak akan lihat. Tuhan mungkin mulutnya Tuhan tahu, Tuhan itu melihat orang semua sama di mata Tuhan, tapi Tuhan melihat hati yang mana Tuhan persembahkan terlebih hidup untuk Tuhan, jadi hidup untuk Kristus. Jadi itulah menjadi yang terlebih ibadah yang sejati. Itu yang menuntun dari awal kasih mula yang kita bilang. Jadi itu DP karakteristik yang kita tahu. Dan kedua itu tidak memprioritaskan berkat. Di saat orang melakukan rajin ibadah, Tuhan dapat kasih mula, orang buat Tuhan kasih hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Itu kok contoh pelayannya orang PDKT begitu. Mungkin contoh orang waktu Sabatona, mungkin semua sobat Sabatona atau yang belum Sabatona angkat tangan. Oke, suara semua. Dirasa begitu. Pokoknya di saat orang dapat kasih mula itu teman-teman, orang itu layaknya seperti orang rupa pertama kali orang dapat orang cewek dan rupa orang pertama kali. Jadi itu tuanya dalam tanda kutip di bahasa kasar itu yang suka babucin begitu lah. Tapi ada kan orang babucin itu tidak konsisten, dia paling cuma di pertama. Begitu juga dengan kasih mula. Orang pertama dengan semangat sekali memang memuji Tuhan berbuat kasih ke orang. Aku ingin maksud Tuhan dalam terlebih hidup begitu lah. Tuhan berterima kasih, Tuhan kembalikan segala terlebih syukur kepada Tuhan. Tapi tidak konsisten lah. Baru cuman bertahan contoh 2 bulan lah. Orang rajin sekali supaya rajin sekali prosedur pelayanan. DP 3 bulan berikut orang sudah semangat, so biasa. Apalagi, dengan kita mau sharing, ini dari pengalaman waktu kita umur, kita mulai di tapi mesin di pertama, di pengalaman waktu kita kelas 8, berupa umur, ada kelas 8 ini SMP, kelas 9 gitu, SMP. Nah, dulu waktu SMP kita pernah kita PHP itu rusak pokoknya secara ikut begitu dalam ingin tapi keinginan suka mau viral lah begitu. Dalam sikon dan doi yang segala macam belian. Biasa kalau SMP mungkin trompet pertemuan masih pemikiran masih terlalu tergantung suara orang. Tapi pada saat itu kita suka sekali mau ada HP kita ingat waktu itu kita daripada dengar suatu khotbah masuk gereja mau dengar khotbah, kita ingin sekali pas Surinada kita ada di situ DP inti khotbah itu apapun yang anak doakan Tuhan lebih tahu pokoknya Tuhan sediakan untuk orang datang kepada Tuhan. Tuhan itu tetap akan konsisten pada orang. Bagaimana orang yang konsisten kepada Tuhan. Baru kita semangat sekali. Waktu itu cuma motivasi dulu mau berdoa kepada Tuhan tiap hari, tiap malam Tuhan. Kita buka dulu tapi terselipkan di tujuan utama. Tuhan mungkin kasih mudahkan supaya apa baru begitu, dapat apa lebih bagus. Tuhan kita memang sotekan tambah kumpul doi. Jadi pas dari kelas 8 itu kita mau kumpul doi, tapi habis itu masih Arabi Samsung yang awal-awal jadi masih boleh tapi kita kok itu suka sekali main game gitu. Jadi suka kadang sekali karena ini HP kentang, suka sekali main game. Jadi itu kita motivasi di HP baru. Mau sekedar di situ. Baru
Kita singkat cerita kita berkumpul itu kelas 8 saya ingat. Kita mulai berkumpul tiap jajan terus sekolah 5 hari. Tiap jajan dapat 20 begitu. Tiap hari kita kumpul di setiap berapa sekolah yang makan. Setiap minggu kita masuk gereja terus mulai aktif di kelas 8 tadi sekali. Kelas 8 menuju ke 9 terus mulai aktif masuk gereja, mulai aktif masuk di tunas remaja, kemudian ke tunas remaja sampai tak lanjut begitu lah. Dari dulu yang masih agak malas-malas, masih bimbang-bimbang, polos begitu pemikiran, sampai kita kumpul-kumpul tiap hari terus sampai terkumpul lagi sekitar kita kelas 9. Semua kelas 9 itu akhir-akhir kelas 8 kita kumpul sampai hampir 1,5 begitulah. Singkat cerita dapat belilah HP ini. Nah, kita sudah punya HP terus sampai kita masuk di lulus kelas 9. Lulus kelas 9 kan umur berapa ya? Umur 14-13 lah begitu. Itu semua merancang orang ke SMA. Nah itu ingat orang dari tunas remaja itu semua pemuda, ibarat pemuda. Waktu itu masih sendiri-sendiri, so ibarat beribadah. Yang tunas remaja sendiri, yang pemuda sendiri lagi. Nah, di hari pertama yang tadi Kak Giri foto materi tentang kasih mula-mula. Kak Giri ikuti bilang tentang orang itu tidak dalam kasih. Pas Kak Giri bilang, siapa yang sini yang pernah dapat kasih mula-mula? Kak Giri jelaskan, kita apa kasih mula-mula? Jadi kasih mula-mula itu 5 orang itu tiba-tiba timbul dan rasa excited dalam hidup untuk cari tahu tentang Tuhan, cari tahu dalam hal pribadi, secara pribadi dengan Tuhan, semangat masuk gereja. Jadi sepanjang waktu itu kita khusus masuk gereja. Jadi kita pas datang gereja memang dengan baik-baik, pokoknya apa yang Tuhan mau kita bikin. Kita tiap malam pokoknya khusus berdoa, tiap malam bangun pagi harus berdoa, mau kemanapun berdoa. Jadi pokoknya pas saat itu dan ingat lagi berkhotbah kita kira, ini sudah kita pernah rasa kasih mula-mula. Berlanjut kita sadar bahwa tidak begitu teman-teman. Cara kerja waktu kita alami itu ternyata itu kita ambil dari poin bahwa Tuhan itu mungkin kasih persiapkan walaupun itu bukan kasih mula-mula karena tidak orang prioritas karena orang waktu itu kita prioritaskan kita beri berkat cuman tapi betul pas dari waktu demi waktu kita sudah mulai terlalu pikir akan itu meminta Tuhan minta apa baru gitu maksudnya terlalu karena pelan-pelan itu Tuhan ajarkan tolong hati lebih terbuka, tolong pemikiran lebih terbuka bahwa pada saatnya dikasih mula-mula ini membantu orang untuk mendewasakan diri. Mungkin teman-teman lupa Nathan, Kevin dan lain-lain mungkin Pak Egen teman-teman belum merasakan ataupun sudah mengalami kasih mula-mula. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi orang merasa excited sekali apa yang Tuhan bikin buat orang begitu. Jadi teman-teman pun kedua tidak memprioritaskan berkat. Nah, jadi tanpa orang sadar, orang itu seringkali datang nanti pas butuh, pas soal dengan apapun. Itu sering terjadi di kehidupan manusia, saya rasa. Nah, pada saat itu kenapa orang kenapa orang sampai tidak? Maksudnya orang hanya memprioritaskan berkat. Orang so bikin semua hidup Tuhan, tak so hidup tulis, so bikin semua. Tapi kenyataannya misalnya apa ini? Ternyata orang hanya prioritaskan berkat. Karena Tuhan mau orang lakukan dengan seperti teman tadi, kasih mula-mula itu orang lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa dan seluruh tonton kekuatan. Jadi teman-teman bisa teman-teman juga kalau datang ibadah dulu kita datang ibadah masih
pas bertepuk tangan dan lihat orang-orang, jadi tepuk tangan pas sibuk sekali. Kita cuma menyanyi, mata, tepuk tangan biasa, banyak arti. Sampai Tuhan kasih belajar, sampai itu Tuhan bilang itu tadi terbilang biarlah orang persembahan hidup ini orang kasih begitu persembahan hidup kepada Tuhan dengan lewat juga masuk hidup dapat kasih kesempatan pelayanan, jadi lebih dekat juga dengan Tuhan, jadi lebih banyak dengar lagu-lagu rohani begitu, kali mulai tak besar suasana dulu sendiri, mau top list lah, so apa top list lagu lagu rohani semua begitu. Nah ini juga penting juga dalam hal pelayanan, teman-teman. Mungkin teman semua boleh belajar sama-sama dalam hal pelayanan. Mungkin teman-teman semua antara semua banyak orang suruh join pelayanan, tapi terlalu fokus sama terlalu apa-apa, terlalu toko-toko di gereja bilang terlalu pelayanan itu sebuah kehormatan, orang itu harus memprioritaskan DP terlalu kemuliaan kepada Tuhan, terlalu mengembalikan terlalu segala syukur dan terlalu sembahkan yang terbaik. Tuhan hendak prioritaskan, sudah berkonteks melayani, sudah masuk gereja, Tuhan mau langsung kasih berkat gitu. Apapun pasti masing-masing ada pilihan sendiri tuh. Mau contoh tadi saya bilang mau jadi baru atau mau beli itu, tapi Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan butuh dan itu kita rasa lebih dari cukup. Nah, yang ketiga yang kita tidak terlalu penting itu, nah ini yang menjadi lebih spirit dari itu kasih bola itu bergairah dengan Tuhan. Seperti yang kita sharing tadi, karena di Roma 14, 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, poin ketiga ini kita rasa bisa orang merasakan seperti terbilang sebelumnya, bagaimana kasih mula-mula itu orang mengekspresikan pada waktu ibadah pelayanan dengan sungguh-sungguh bergairah akan Tuhan. Nah itu teman-teman mungkin yang pernah mengalami dengan belum pasti akan mau bergairah, semangat sekali, mau akan dekat dengan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, orang lebih prioritaskan orang waktu untuk Tuhan. Bagaimana orang cara ekspresikan begitu. Orang beribadah, orang boleh datang di yud, orang boleh berdoa tengah malam sebelum tidur, ataupun walaupun orang berdoa secara pribadi, kalau kita berdoa malam, ada doa malam yang doa pribadi. Contoh, kita tidur lalu tidur jam 10, kalau kita suruh tapi dibilang bangun jam 12, kita berdoa ulang begitu. Waktu zaman-zaman itu cuma forum mau bilang ulang, tapi rasa pribadi dan apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan, dan menurut kita itu sebenarnya Tuhan juga sudah tahu apa yang Tuhan butuh. Nah, dan yang poin terakhir yang saya akan kasih itu mensyukuri kasih setia Tuhan. Jadi teman-teman dari 3 poin, dari orang pertama untuk Kristus, kedua orang tidak prioritaskan orang untuk berkat, baru itu ketiga orang berbeda dengan Tuhan. Nah, yang akan orang alami itu harus mensyukuri kasih setia Tuhan. Apapun itu teman-teman, mungkin yang sudah mengalami ataupun belum, ini tetap Tuhan ajarkan untuk orang untuk selalu bersyukur akan segala hal karena kasih setia Tuhan terhadap hidup pribadi ataupun keluarga itu sudah jelas. Seperti kalau di waktu dulu di kelas pertama itu ayat adalah itu Yohanes 3:16, jadi teman-teman tahu dan begitu besar akan
Allah akan dunia ini sehingga memberikan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya bukannya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ayat ini sangat jelas semua tentang kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Allah yang Tuhan kasih kepada orang semua lewat Tuhan Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus untuk trompet penebusan dosa Tuhan Yesus. Nah, di terakhir itu terakhir poin pokok. Jadi 4 poin dan ada poin pokok. Bagaimana orang mau konsisten akan mereka semula-mula. Minggu lalu dia sempat nggak kasih share itu karena Bapak Onal di masa kita di 2 minggu lalu itu kita rasa kosong begitu. Kita terlalu banyak berpikir yang dari pengertian sendiri kan? Karena ada juga firman yang bilang jangan orang bersandar pada orang pengertian sendiri, harus bersandar kepada firman Tuhan. Nah di situ kita lupa redup, kita lebih semangat, lupa ada suatu masalah yang membuat kita bertanya ulang kepada Tuhan. Tapi bertanya-tanya, kurang apa konsisten tidak Tuhan? Sampai begitu, sampai satu ayat yang tuh minggu lalu itu apa yang tak pernah lihat mata, yang tak pernah didengar telinga, semua akan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu dia lebih terbuka, lebih sedikit takut sedikit, sampai dia pikir aduh tapi kasih mulai ini sudah bertahan. Jadi semenjak waktu semenjak masuk yud itu lebih terbentuk, tapi kasih mula-mula supaya kita tidak yang rasa kosong kan. Untuk itu kita satu dulu. Kita mungkin waktu itu satu dulu rasa susah lagi lupa ya semangat menghargai mau satu dulu masuk yud, mampir yang masuk yud. Pada saat hari Jumat masuk sel grup, pelan-pelan Tuhan kasih hikmat bagi kita bahwa ternyata itu kalau orang tanya orang atau PD sendiri, orang ternyata yang konsisten, orang yang konsisten pada Tuhan, sedangkan Tuhan itu untuk yang orang tahu awal dan akhir tetap setia, tetap sama Alfa dan Omega. Tuhan yang konsisten buat orang tapi sebaliknya buat orang. Dan kita rasa ini berhubungan dengan trompet kehidupan lewat kasih mula-mula teman-teman. Karena kasih itu yang hukum terutama adalah kasih Yesus tersendiri. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah mengalami ataupun belum mengalami pasti akan merasakan kasih mula-mula lewat kita bilang tadi tentang 4 poin itu. Dan untuk yang sudah mengalami kasih mula beri orang konsisten akan trompet pelayanan kepada Tuhan, pelayanan terhadap apapun. Tuhan ajarkan orang pelayanan itu di contoh di paling pertama lah di keluarga, orang pindah di dalam sekolah atau orang belajar di mungkin yang masih kecil-kecil orang sulit banyak yang pelayanan di gereja. Bagaimana orang memberikan yang terbaik. Jadi poin yang keempat, orang mensyukuri kasih sejak Tuhan apapun yang orang subekin, dan sampai saat ini orang harus syukuri apapun yang Tuhan kasih. Tapi rencana Tuhan itu pasti akan lebih indah. Orang yang masih berguna dan orang percaya Tuhan berencana itu masih jauh lebih bagus dari apa yang Tuhan rencanakan. Jadi mungkin kita mau kasih banyak-banyak kesimpulan itu untuk teman-teman yang belum masih bertanya-tanya akan 2 hal, bagaimana Tuhan mau konsisten, bagaimana Tuhan mau lupa Tuhan apa Tuhan contoh di gereja banyak sekali ya, masih semangat masuk gereja, apa yang tua-tua yang
masuk lansia, dorong kasih mula-mula itu dari pertama mungkin. Nah itu kasih mula-mula itu enggak mengenal usia. Mungkin ada yang dia dari umur 17, dari umur 15, waktu kita rasakan umur 16, 17 begitu. Ada juga yang bertobat merasakan kasih mula-mula itu umur 40-an, 50-an, itu pasti ada di waktu tertentu. Tapi di masa orang lupa hari ini orang anak-anak Tuhan beri kesempatan tidak sama dengan anak-anak lain kan, mungkin orang tidak rajin masuk gereja, tidak kesempatan lah begitu, tidak ada tempat yang bagus. Mungkin dalam istilah dorong lingkungan itu tidak ada yang mengajak orang untuk mengenal Tuhan Yesus, karena juga hidup manusia juga hidup yang sosial. Tapi itu teman-teman, kita harus contoh orang toko-toko yang ada di gereja, toko-toko gembala, ada yang lansia, dia masih contoh kebun saat itu masih semangat kan, Tuhan ada di gereja. Apapun yang menjadi hambatan buat orang prioritaskan tetap tidak melihat berkat akan Tuhan kasih, tapi bagaimana orang respon buat Tuhan lewat orang konsistensi akan orang hidup dalam pelayanan ataupun orang beribadah. Jadi itu ada 4 hidup untuk poin pertama, hidup untuk Kristus. 2, tidak memprioritaskan berkat. 3, bergaya akan Tuhan. Dan 4, mensyukuri kasih setia Tuhan. Amin. Firman Tuhan, saya minta kesediaan dari musik. Teman-teman, mari kita renungkan bahwa mungkin bisa orang masuk di fase-fase yang orang bertanya-tanya, mungkin orang menjadi diri. Apa sih yang Tuhan mau dalam tapi hidup? Cuman kita baru mengenal Tuhan lebih dalam, tapi bagaimana kita mau lebih serius kan? Tidak cuma hanya di saat orang masuk gereja, di saat orang dengar firman, di saat orang beribadah bertepuk tangan, orang serius. Dan sekedar hanya, dalam tanda kutip hanya, tapi Tuhan ada punya tujuan untuk hidup kita. Itu lewat kasih mula-mula. Kita akan mendengar lagu teman-teman, mari kita mulai berdiri, kita akan lagu Nalmu. Tiada kasih yang
menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang tidak begitu habis Tuhan akhir kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan ajar kami Tuhan untuk lebih dalam mengenal-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami Tuhan. Bagaimana kami mau konsisten Tuhan akan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan buatkan hati setiap kami Tuhan yang mau menerima-Mu Tuhan. Di saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian sejati Tuhan. Di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas firman-Mu. Sementara Tuhan, biarlah Tuhan berkati persembahan yang akan diberikan oleh kami Tuhan, tangan-tangan yang bersuka cita Tuhan, dan dengan ungkapan syukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan. Kami kembalikan semuanya kepada-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun hidup kami Tuhan, Tuhan tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami rencanakan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman silakan kembali dan saya serahkan kepada pimpinan. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, pengumuman yang pertama, terima kasih untuk olah yang semua firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan masih seperti biasa untuk pengumuman, minggu depan masih ada Baliyut melakukan di gereja jam 7 malam. Dan teman-teman untuk datang tepat waktu supaya ibadah kita bisa dimulai tepat waktu. Nah, itu pengumuman. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat tangan kita. Terus kita berdoa. Semakin bertambah,
Tuhan, dia telah membawakan firman-Mu, tambah-tambahkan berkat-Nya, tambah-tambahkan talenta-Nya Bapa. Apapun yang dia kerjakan, Kau berkati, Engkau tuntun selalu kemanapun dia melangkah Bapa. Sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, lindungi kami di perjalanan Tuhan, hingga kami bisa sampai di tempat kami tanpa kurang suatu apapun. Kau berkati juga berkat yang telah disediakan, agar berkat ini Tuhan bisa menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami.